Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu minggu yang lalu tanggal 31 Mei 2020 ini sudah dilakukan pengadukan kedua. Kita akan cek pengadukan ketiga. Ini bahannya sudah setengah jadi, pupuk kandang yang lama. Diperkirakan pengadukan ketiga itu sudah hampir matang, kemudian kita kering anginkan. Yang sana baru sih. Mengapa kompos harus dibuat sematang mungkin? Banyak yang menanam menggunakan media yang sudah disetting sedemikian rupa, antara campuran pupuk kandang dan lain-lain, tetapi tanamannya tidak subur, tanamannya justru kuning dan nggak mau berkembang. Salah satu penyebabnya adalah pupuk kandangnya belum matang atau komposnya belum matang, sehingga ketika diaplikasikan akan terjadi proses penguraian ulang yang itu akan mengganggu tanaman kita. Wah, ternyata asapnya masih banyak. Jadi belum siap digunakan. Mungkin minggu depan. Masih banyak asapnya. Wah, nasi minta ampun. Iya. Ketika kompos atau pupuk kandang yang belum matang benar kita aplikasikan, maka di dalam tanah atau di dalam media tanam akan terjadi proses penguraian ulang atau proses dekomposisi ulang. Nah, proses dekomposisi ini membutuhkan nitrogen. Akhirnya apa? Mikroba yang mengurai bahan organik ini berebut nitrogen dengan tanaman. Itu satu. Yang kedua, proses penguraian mikroba ini menimbulkan suhu tinggi, sehingga juga itu akan mengganggu tanaman. Nah, kenapa kalau di alam kok tidak bermasalah? Berbeda. Kalau di alam, bahan organik yang terbentuk itu sedikit demi sedikit. Ketika bahan organik itu sedikit, maka proses penguraian tidak menimbulkan suhu tinggi, proses penguraian juga berjalan lambat, sehingga tidak mengganggu tanaman yang ada di alam. Contohnya di hutan, tanaman itu fine-fine aja, tidak masalah, karena proses penguraiannya berjalan sangat lambat dan bahan atau materialnya itu sedikit, sehingga tidak menimbulkan suhu tinggi. Berbeda dengan ketika kita buat komposnya. Ketika kita buat kompos, otomatis material yang kita gunakan itu banyak, jumlahnya cukup banyak, sehingga aktivitas mikroorganisme yang sangat banyak itu akan menimbulkan suhu tinggi, akan memunculkan gas dan lain-lain, sehingga bisa mengganggu tanaman. Ini pengomposan kotoran kambing sudah berjalan 1 minggu. Kita akan cek seperti apa. Kalau yang itu 3 minggu lebih, tapi bahannya setengah jadi. Kalau ini bahannya mentah. Wah, ini dia, sini mendekat. Asapnya kelihatan ini. Oleh karena itu, proses pembuatan kompos tidak bisa cepat. Jadi organik memang tidak bisa cepat, harus lama, harus sabar supaya hasilnya maksimal. Namun ketika kompos yang sudah benar-benar matang yang dari proses lama, maka efeknya ke tanah atau media tanam itu sangat luar biasa. Tanpa diapapun, tanpa diberi apapun, media tanam atau tanah subur, tanah juga bisa memegang air sehingga kelembaban terjaga. Berbeda dengan tanah yang minim bahan organik atau kompos, maka akan cepat kering. Bagi teman-teman yang ingin menanam secara organik, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat kompos. Jadikan pembuatan kompos ini sebagai rutinitas. Kalau kita memang ingin menanam secara organik, maka itu jadikan habit, membuat kompos sebagai rutinitas persiapan untuk menanam secara organik. Nanti pada saatnya nanti, ketika kita sudah punya kompos, kemudian komposnya juga ada secara rutin, maka media tanam atau tanah kita akan menjadi subur, steril, dan gembur. Maka sayurannya akan sehat dan subur juga. Capek juga rasanya ngaduk. Jadi itulah sebabnya mengapa kompos mesti dibuat sematang mungkin. Karena ketika kompos belum matang kita aplikasikan, tidak menimbulkan
keuntungan malah justru merugikan. Makanya sekali lagi kompos harus benar-benar matang. Oke, sementara itu dulu, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.